Soal berikutnya adalah soal bagian B nomor 3. Tentukan energi potensial listrik dari susunan tiga muatan seperti tampak pada gambar di samping. Jika kondisi awalnya ketiga muatan tersebut berada pada titik tak berhingga dan jarak antara ketiganya juga tak berhingga. Oke. Energi potensial yang dimiliki oleh sistem muatan seperti ini itu berasal dari energi yang kita gunakan atau usaha yang kita gunakan untuk mengkonstruksi formasi ini. Nah, sehingga kita bisa tulis kayak begini. Energi potensial listrik yang dimiliki oleh sistem muatan tersebut. Sistem muatan ini membentuk formasi segitiga siku-siku ini. Sama dengan usaha yang dikerahkan untuk mengkonstruksi sistem muatan tersebut. Nah, sekarang kita coba lihat formasi dari sistem muatan ini. Jadi ada tiga muatan disusun membentuk segitiga siku-siku dan mereka berada di titik-titik sudut dari segitiga siku-siku ini. Kemudian sisi yang tegak itu panjangnya 3 meter, sisi yang horizontal 4 meter. Nah, melalui Pitagoras, adik-adik bisa hitung bahwa sisi yang miring itu adalah 5 meter. Nah, bagaimana cara mengkonstruksi sistem muatan ini? Pertama, adik-adik tinjau ruang kosong, tidak ada muatan sama sekali. Kemudian adik-adik bawa satu muatan dari posisi yang sangat jauh atau dari tak hingga dalam tanda kutip, kemudian dibawa ke dalam ruangan tersebut. Misalkan yang kita bawa pertama kali adalah muatan yang positif 8 mikrokulom. Jadi kita beri nama yang positif 8 mikrokulom ini adalah Q1. Dia adalah positif 8 mikrokulom. Kemudian setelah itu, setelah muatan satu kita letakkan di situ, kemudian kita bawa muatan kedua, yaitu yang negatif 15 mikrokulom. Kita taruh di posisinya, kemudian kita bawa muatan ketiga dari posisi yang sangat jauh diletakkan ke posisi muatan ketiga. Nah, awalnya ruangan tidak berisi muatan sama sekali, sehingga waktu kita membawa Q1 dari posisi yang sangat jauh, maka usaha yang kita butuhkan untuk meletakkan Q1 di posisinya ini, itu adalah 0. Karena tidak ada medan listrik yang perlu kita lawan. Jadi ketika membawa Q1 dari tempat yang sangat jauh, menuju ke titik ini, tidak ada sumber medan listrik lain. Sehingga tidak ada medan listrik yang harus kita lawan. Maka usaha untuk membawa Q1 itu sama dengan 0. Nah, berikutnya ketika kita membawa muatan kedua dari tempat yang sangat jauh menuju ke posisi muatan 2, maka kita harus melawan atau berinteraksi dengan medan listrik yang disebabkan oleh Q1. Sehingga ada usaha yang perlu kita hitung ketika membawa muatan 2 dari posisi yang sangat jauh, misalkan di tak hingga, menuju ke posisi dari muatan 2 yang ditunjukkan di gambar ini. Nah, usaha yang
harus kita kerahkan untuk membawa muatan 2 itu adalah integral dari posisi yang sangat jauh menuju posisi muatan 2 di gambar. Kemudian apa yang kita integralkan? Gaya yang kita terapkan, kemudian di dot product dengan perpindahan. Nah, ini sama dengan integral dari posisi yang sangat jauh hingga posisi muatan 2 di gambar ini. Oke. Nah, F yang kita aplikasikan, oke, setidaknya nilainya mesti sama dengan negatif gaya Coulomb yang dialami oleh Q2 ketika kita membawa Q2, gara-gara dia berinteraksi dengan medan listrik yang disebabkan oleh Q1. Dan ingat, kita akan pindahkan tiap muatan ini dari tempat yang sangat jauh menuju ke tempat mereka di gambar ini dengan kecepatan konstan. Karena kalau muatan mengalami percepatan, maka dia akan memancarkan gelombang elektromagnetik dan efek itu belum akan kita pelajari. Sehingga kita akan pindahkan dia dengan kecepatan konstan. Dengan kata lain, gaya yang kita kerahkan itu mesti persis sama dengan negatif dari gaya Coulomb yang dia alami. Nah, gaya Coulomb yang dialami oleh muatan 2 itu adalah Q2 dikali medan listrik oleh muatan 1. Tapi tandanya berlawanan arah dengan gaya yang kita kerahkan. Nah, ini di dot product dengan DL. Sama dengan negatif Q2 bisa kita keluarkan dari integral. Integral, kemudian medan listrik oleh muatan 1 itu adalah 1/4 pi epsilon 0 Q1 dibagi R posisi muatan 2 diukur dari muatan 1 kuadrat R21 topi. Indeks 21 ini, misalkan R21, itu berarti posisi muatan 2 diukur dari muatan 1. Karena muatan 2 berinteraksinya dengan medan listrik yang disebabkan oleh muatan 1. Gitu kira-kira. Nah, R21 ini awalnya sangat jauh, oke. Kemudian kita akan letakkan dia di posisi akhir ini. Jadi R21 itu dari tempat yang sangat jauh menuju tak hingga sampai ke posisi akhir ini. Dan posisi akhir ini itu sama dengan 3 meter. Oke, jadi R21 yang akhir adalah posisi muatan 2 diukur dari muatan 1 setelah muatan 2 kita tempatkan di tempat yang ditunjukkan oleh gambar ini. Dan posisi muatan 2 di akhir itu adalah 3 meter diukur dari Q1. Nah, sehingga saya bisa lanjutkan W2 kalau begitu sama dengan min Q2 1/4 pi epsilon 0 dikali Q1. Kemudian kita akan, oh sebentar, ini jangan lupa di dot product dengan DL. DL adalah DR21 R21 topi. Sehingga dot product ini R21 topi dot R21 topi itu sama dengan 1. Sehingga adik-adik bisa hitung integralnya dari tak hingga sampai 3 meter 1/R21 kuadrat DR21. Nah, integral ini tidak susah. Kita coba tuliskan Q2 kali Q1 per 4 pi epsilon 0
integral 1 R21 kuadrat terhadap R21. Kita peroleh min 1 R21. Kemudian kita masukkan batas-batas dari tak hingga menuju 3 meter. Sehingga adik-adik peroleh ini sama dengan positif Q2 Q1 per 4 Pi epsilon 0 1/3 meter. Oke. Nah, berikutnya adalah usaha untuk membawa muatan ke 3 dari tempat yang sangat jauh menuju ke posisi yang ditunjukkan di gambar ini. Nah, adik-adik tahu bahwa waktu kita membawa muatan 3 dan kita ingin memindahkan dia dari tempat yang sangat jauh ke tempat yang ditunjukkan di gambar ini dengan kecepatan konstan, supaya efek gelombang elektromagnetik tadi nggak muncul. Maka ada dua medan listrik yang berinteraksi dengan Q3, yaitu medan listrik oleh Q1 dan medan listrik oleh Q2. Karena waktu kita membawa Q3, di ruangan yang dituju itu sudah ada Q1 dan Q2. Sehingga adik-adik bisa hitung dengan cara yang sama, waktu kita membawa muatan 3, kita perlu memindahkan muatan 3 dari posisi yang sangat jauh hingga posisinya dia yang ditunjukkan di gambar. Oke. Dan kita harus mengaplikasikan sebuah gaya. Oke. Dan gaya ini, adik-adik, mesti sama dengan negatif Q3 dikali medan listrik yang berinteraksi dengan Q3. Nah, medan listrik yang berinteraksi dengan Q3 itu adalah medan listrik oleh muatan 1 dan medan listrik oleh muatan 2. Nah, sehingga kalau adik-adik gunakan teknik yang sama dengan waktu kita menghitung usaha oleh muatan 2, adik-adik akan peroleh bahwa W3 ini terdiri dari dua suku, yaitu Q3 Q1 per 4 Pi epsilon 0 dikali seper posisi akhir muatan 3 diukur dari Q1. Posisi akhir muatan 3 diukur dari Q1 itu adalah 5 meter. Jadi ini 5 meter. Oke. Ditambah Q3 dikali Q2 bagi 4 Pi epsilon 0 dikali seper posisi muatan 3 di akhir diukur dari Q2. Nah, posisi akhir muatan 3 diukur dari Q2 adalah 4 meter. Jadi ini dibagi 4 meter. Nah, dengan demikian, kalau begitu total usaha yang kita kerahkan untuk mengkonstruksi sistem muatan ini itu adalah W1 tambah W2 tambah W3. Dan ini sama dengan energi potensial yang dimiliki oleh sistem muatan. Nah, maka kalau begitu energi potensial sistem muatan ini sama dengan W1 tambah W2 tambah W3. W1 0, kemudian W2 itu adalah Q2 Q1 per 4 Pi epsilon 0 1/3 meter ditambah Q3 Q1 per 4 Pi epsilon 0 1/5 meter ditambah Q3 Q2 per 4 Pi epsilon 0 dikali 1/4 meter.
Nah, adik-adik tinggal substitusikan Q2, Q2 adalah negatif 15 mikrokulom, kemudian Q1 adalah 8 mikrokulom, sementara Q3 adalah plus 20 mikrokulom. Dan jangan lupa salin dulu satuannya ke kulom dengan mengalihkan 10 pangkat min 6, karena satuannya adalah mikrokulom. Nah, dengan demikian adik-adik peroleh energi potensial sistem muatan yang membentuk segitiga siku-siku ini.